Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Sungguh besar kasih dan perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh berkumpul bersama dalam kebaktian yang indah ini ya Tuhan. Kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Amen. Tuhan. Dan oleh kehadiran-Mu itu ya Tuhan, Engkau hadir juga untuk memberkati kami ya Amen. Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa kami semua yang datang kepadamu, pasti Engkau Tuhan melawat dan memberkati Amen. Kami ya Amen. Tuhan. Kami akan mendengar urapi kami, kuduskan kami dengan darah-Mu. Urapi dengan kuasa Roh-Mu ya Bapa. Kami berbamu dalam menyampaikan dan kami percaya kami semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari bersama katakan Amin. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, ini hari ini dalam pertemuan yang kedua saya ada di tempat ini. Luar biasa. Baik, saya akan sampaikan tentang sedikit tentang Roh Kudus. Saya ajak saudara buka dalam Kisah Rasul 8, Kisah Rasul 1 ayat 8. Baik, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya, kalau Bapak Ibu sudah dapatkan, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga saudara, Dia memberikan janji, yaitu bahwa kamu akan menerima kuasa, yaitu Roh Kudus. Tuhan berjanji kepada murid-muridnya bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang percaya. Dan Roh Kudus ini adalah jaminan, janji Tuhan buat semua kita yang percaya. Semua orang yang percaya, saudara, Tuhan mau memberikan Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Kuasa dari Tuhan. Nah, biasa kalau zaman dulu saudara, itu di kampung-kampung kalau ada orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek yang dia mau meninggal, biasanya dia panggil anak-anaknya lalu dia bilang begini, ini kakek punya ilmu ini, kakek sudah mau pergi. Jadi kalau bisa nanti ada yang teruskan, katanya begitu. Nah, seperti itulah saudara. Nah, tetapi saudara yang di sini, saudara, Tuhan yang memberikan kuasa kepada kita, bukan kakek kita, nenek kita, saudara. Bukan orang tua kita yang kasih kuasa yang tidak benar itu. Tetapi saudara, Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan kuasa, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini sebuah kuasa yang begitu hebat sekali. Alkitab berkata bahwa roh yang dalam dunia ini kecil. Tapi aku memberikan kepada kamu roh yang lebih besar. Ini luar biasa. Roh yang lebih besar dari seluruh yang ada di dunia ini. Artinya saudara, yang Tuhan berikan kepada kita ini lebih hebat. Nah, kalau ada dukun bertapa sampai di Afrika, maka Afrika juga masih
dunia. Betul? Dan Alkitab berkata roh yang dalam dunia itu kecil. Luar biasa. Kalau ada dukun yang bertapa sampai di mana? Di Bogor juga ya? Nah, kalau ada yang bertapa sampai di Bogor, Bogor masih dunia juga? Masih dunia. Alkitab berkata dukun dapat itu ilmu kecil. Kok takut ngomong? Kecil. Dia mau bertapa di Gunung Kawi, Gunung Bromo, tetap yang dia dapat kecil. Kenapa kecil? Karena kuasa yang ada di bumi ini Alkitab berkata kecil. Nah, tetapi saudara yang Tuhan berikan kepada kita itu kuasa Roh Kudus yang hebat sekali. Nah saudara. Nah jadi bagi orang Kristen kita tidak perlu takut yang mendampingi kita. Amin. Ada yang tinggal dalam kita, mendampingi kita, mengikuti. Sering dilihatin kalau ada susu lihat itu orang katanya, kamu ini ada yang ikut kamu loh, katanya begitu. Nah, lalu nanti dia tanya, emangnya siapa? Ini kayaknya dari nenek moyangmu. No, bayangkan. Jadi itu nanti mereka bangga sekali. Ternyata yang ikut kamu itu hebat sekali. Nah, paranormal kan sering lihat begitu ya. Lihat orang dia bisa baca ini. Oh, ini orang ini hebat. Ada yang ikut sama dia ini. Gitu. Dan itu nanti saudara, orang itu sudah mulai bangga. Ternyata yang ikut saya ini hebat katanya. Ini dari kampung punya katanya. Nah, kampung masuk kota ya. Setan kampung masuk kota. Tapi dia bangganya bukan main. Apalagi masuk Jakarta jadi preman. Udah jadi keren. Nah saudara. Padahal Alkitab berkata itu kecil. Nah janji Tuhan di sini dikatakan bahwa dia memberikan kepada kita Roh Kudus. Ini lebih hebat, lebih dahsyat, dan lebih luar biasa. Nah bagaimana caranya saudara untuk kita mengalami, bagaimana caranya untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus? Coba kita baca Kisah Rasul 2 ayat 38. Kisah Rasul 2 ayat 38. Iya, saya bacakan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan apa? Menerima karunia Roh Kudus. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah jadi saudara, bagaimana caranya kita mengalami kepenuhan Roh Kudus atau kita menerima kuasa daripada Tuhan? Sudah tentu semua orang rindukan mendapatkan kuasa, betul? Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa kekuatan dari luar dirinya. Karena manusia itu terbatas dalam segala hal. Maka itu saudara kita melihat kenapa orang bisa belajar ilmu perdukunan. Karena dia merasa bahwa dirinya sendiri tidak sanggup untuk menjalani hidup ini. Terlalu banyak tantangan, terlalu banyak pergumulan. Sehingga dia harus bertapa, dia cari kuasa gelap supaya bisa mendampingi dia. Nah, saudara, jadi semua orang pasti merindukan atau mau mendapatkan kuasa. Nah, saudara, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan janjikan memberikan kepada kita kuasa. Dan di sini saudara, syarat yang pertama yaitu dikatakan bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama apa? Yesus Kristus. Bertobat, percaya Yesus dan dibaptis untuk menerima apa? Pengampunan dosa. Nah ternyata saudara, untuk kita mendapatkan Roh Kudus harus percaya Yesus. Kalau orang tidak percaya Yesus tidak bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Yang ada kepenuhan roh yang lain saudara. Nah sebab itu saudara,
Kalau kita lihat orang di luar atau tidak percaya Tuhan, pasti kuasa yang lain yang ikut sama dia. Itu udah pasti karena di dunia hanya dua kuasa. Kuasa Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Kalau saudara tidak mau kuasa Tuhan, pasti nanti kuasa yang lain ikut-ikut. Nah, baik saudara. Jadi yang pertama di sini dikatakan bahwa bertobat. Kenapa bertobat saudara? Karena Roh Kudus tidak bisa tinggal di dalam diri kalau ada dosa. Betul? Tidak bisa mengalami kuasa Tuhan, kepenuhan Roh Kudus kalau ada dosa. Nah sebab itu langkah pertama adalah harus bertobat. Kemudian yang kedua beri diri untuk dibaptis. Kenapa bertobat dan dibaptis? Alkitab bilang begini, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Betul? Nah, baptisan tidak menyelamatkan, tetapi percaya Yesus. Nah, saudara. Nah, waktu kita bertobat, saudara, maka saudara dosa. Jadi kenapa ada baptisan? Tujuannya apa sih baptisan? Gitu? Alkitab berkata waktu kita percaya Yesus, kita ini punya tubuh dosa. Dalam kitab Roma dikatakan kita punya tubuh dosa. Tubuh dosa itu dari mana? Itu dari Adam dan Hawa. Akibat satu orang berbuat dosa dan semua orang telah berdosa. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab berkata dosa itu sudah menjalar kepada semua manusia. Betul? Dan semua manusia pasti mati. Itu tandanya. Tanda bahwa manusia telah berdosa adalah mati. Nah, berarti kita semua saudara sudah mengalami yang namanya tubuh dosa. Ada tubuh dosa dalam diri kita yang kita bawa kemana-mana. Waktu kita percaya Yesus saudara, maka dosa kita, tubuh dosa kita dipaku di kayu salib. Mati dia, betul? Mati di salib. Nah, setelah mati di salib, buat apa lagi selanjutnya? Kalau orang yang sudah mati biasanya diapain? Nah, apa dimasukkan di dalam kulkas? Orang yang sudah mati pasti dikubur. Maka itu kita Roma berkata pada waktu kita dibaptis, kita dikuburkan bersama dengan apa? Kristus. Wow, luar biasa. Apa yang dikubur? Tubuh dosa yang sudah mati. Jadi orang yang sudah percaya Yesus, dosanya, tubuh dosanya itu harus dikubur. Sudah diampuni Tuhan, tetapi harus dikubur. Halo Bandung. Nah, harus dikubur saudara. Nah, ada orang percaya Yesus, tubuh dosanya sudah mati, tapi dia tidak mau kubur. Dia pikul jalan-jalan terus. Berapa tahun percaya Yesus dan tidak mau kubur? Halo. Sudah percaya Yesus tapi tidak mau dia kubur. Itu percaya Yesus berarti mati. Amin. Apa yang mati? Tubuh dosa kita dimatikan. Untuk itu kenapa ada baptisan? Adalah supaya apa? Menguburkan. Betul? Ini menguburkan. Manusia lama kita, tubuh dosa itu dikuburkan. Dan kita Roma berkata, kita akan keluar dari air dalam hidup yang baru. Hidup yang baru. Nah setelah keluar dalam hidup yang baru, baru Roh Kudus tuh turun. Nah, kitab Kejadian berkata, Roh Kudus tidak bisa tinggal dalam manusia itu karena manusia itu berdosa. Selama masih ada tubuh dosa,
dia sulit Roh Kudus turun masuk di dalam tubuhnya. Nah, sebab itu saudara bertobat kemudian dibaptis. Nah, matikan manusia lama, habis itu kubur dia. Setelah kubur keluar dalam hidup yang baru Roh Kudus turun. Tuhan Yesus kasih contoh, setelah keluar dari air, baru Roh Kudus turun. Nah, ini jelas. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, Pak, kenapa sampai orang yang sudah percaya Yesus tidak alami kepenuhan Roh Kudus? Saya tanya, sudah berapa lama? Ada yang sudah 40 tahun. Lalu saya tanya, sudah kubur belum? Apa itu kubur? Halo? Nah, ternyata ini penting sekali. Kita mau mengalami karunia Roh Kudus, harus kubur. Hidup yang lama yang kita mengalami karunia apa? Roh Kudus. Nah saudara, dan saudara luar biasa. Karunia Roh Kudus ini saudara Tuhan berikan kepada orang Kristen supaya saudara dukun-dukun itu apa? Orang istilahnya itu menganga, terheran-heran. Ini yang pernah terjadi kepada rasul-rasul. Sehingga Simon yang dukun, raja dukun besar itu terheran-heran. Ternyata mereka lebih hebat. Gua udah belajar selama ini di Efesus. Gua jadi geng di Efesus, ternyata masih ada yang lebih hebat lagi. Nah, kenapa itu Simon tukang sihir bisa terheran-heran? Padahal dia penasihat gubernur juga, bayangkan. Tapi dia terheran-heran. Kok ada yang lebih dahsyat? Nah, dari mana dia belajar ini ilmu yang lebih hebat ini? Nah, akhirnya dia bilang begini, bagaimana kalau saya beli itu kuasa? Nah, Petrus hadir sama dia, betul gak? Nah, ini, dia pengen supaya ilmunya lebih hebat, kan begitu kan? Ternyata saudara, Alkitab mencatat, dukun saja terheran-heran. Waktu orang Kristen mengalami kepenuhan Roh Kudus, orang Kristen diberikan karunia Roh Kudus, saudara, dukun terheran-heran. Amin. Nah, ini yang luar biasa. Bukan orang Kristen yang terheran-heran lihat dukun. Nah, ini kan sudah terbalik ini saudara. Alkitab tidak berkata bahwa orang Kristen terheran-heran melihat dukun beraksi. Nggak ada begitu. Yang jelas itu saudara, waktu rasul-rasul mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah, dukun terheran-heran. Ternyata ini lebih hebat ini. Bagaimana kalau gua beli itu kuasa? Nah, sampai dia mau beli loh. Berarti dia tahu bahwa itu kuasa yang paling hebat, yang luar biasa, sehingga dia tawar mau beli. Bayangkan kalau kita orang Kristen alami itu. Orang di luar sana mereka akan bilang begini, saya juga mau itu. Saya juga mau jadi orang Kristen. Supaya saya juga dapat kuasa itu. Amin. Ini loh. Ini kerinduan Tuhan seperti ini saudara. Nah jadi Tuhan janji kepada orang-orang percaya bahwa Tuhan memberikan karunia Roh Kudus. Nah karunia Roh Kudus ada berapa? Ada karunia mujizat, betul? Karunia iman, karunia kesembuhan, karunia bahasa roh, karunia berkata-kata, menafsirkan bahasa roh, karunia kesembuhan tadi sudah. Nah, karunia membedakan roh. Jadi ada 9 karunia Roh Kudus. 9 karunia Roh Kudus ini dasar-dasar semua loh. Nah,
penglihatan, karunia penglihatan, lihatnya gitu-gitu. Nah, gitu. Kalau di sekolah doa saya kasih terangkan itu kan, ada penglihatan tingkat tinggi, itu penglihatan mata terbuka. Itu bisa membuat dukun terheran-heran juga. Waktu berdoa untuk pabrik, ada satu pabrik di Taman Cibodas. Dia beli bekas pabrik tas. Karena pabrik tas ini dulu saudara pakai kuasa gelap ya. Jadi entah gimana terus tutup. Jadi waktu itu pabrik ini PT Pelangi ya, dia beli pabrik itu. Begitu beli ternyata itu banyak setannya. Gitu. Sudah jadi puing-puing, jadi di dalamnya itu wah tidak teratur lagi. Sudah puluhan tahun dibiarin pabrik itu dan terlalu banyak setan. Akhirnya bosnya telepon. Bicara doang. Boleh. Berkeliling tempat itu udah kelihatan semua. Nah, dan lagi sana kuntilanak bagian sana, banyak sekali loh. Saya bilang ini terlalu banyak nih. Belum lagi tuyul-tuyul yang kecil-kecil curi uang itu. Ini pabrik. Jadi ternyata saudara kami jalan sampai ke belakang itu ada dibikin bentuk gua seperti gua Maria. Nah, dibikin bentuk gua. Lalu di tempat bikin altarnya untuk tempat sesajen. Lalu saya tanya, ini bekas pabrik apa sih? Kenapa ada seperti ini? Oh ini orang dulu belajar ambil kuntilanak 2 dari Gunung Kawi, taruh di situ katanya. Supaya kaya raya. Bangkrut habis dan tempat setan. Nah karena tempat itu tempat sesajen, dikasih pelihara 2 kuntilanak, setan-setan dipelihara di wilayah situ semua datang bertengger di situ. Karena gengnya ada di situ kan. Geng ada di situ, anak buah semua kumpul. Jadi mereka ada rapat doa semalam di situ. Ada satu orang timur yang jaga namanya Pak Lukas. Dia sendiri tapi berani tidur di situ. Lalu saya tanya dia, Pak, pernah lihat yang model begini enggak? Wah, yang model kuntilanak banyak Pak. Sering malam-malam suka keliaran anak-anak. Lalu depan pintunya itu ada apa? Jin tomang. Yang tinggi besar tuh ya. Gitu. Itu untuk jaga pintu gerbang depan. Wah, saya pikir-pikir, waduh, banyak kali di barang. Sambil jalan saya tunjuk, ini ada begini, ada begini. Nah satpam yang mendampingi ini kan dari seberang. Badan besar-besar. Begitu saya tunjuk. Ini, wah ini pabrik begini, ini ada begini, begini semua. Ini yang bikin akhirnya pabrik hancur. Mereka sampai terheran-heran. Kristen punya lebih canggih. Belum bakar kemenyan, belum apa juga, belum komat kamit. Dia udah tahu semua. Amin. Tuhan kita itu hebat. Ya. Itu satpam sampai bilang begini. Ini orang Kristen lebih hebat ini. Kalau kita panggil kita punya, dia harus bakar itu dulu. Dia harus komat kamit segala macam. Aduh. Ini baru pergi di depan pintu gerbang udah tahu semua. Nah, jadi saudara itu yang namanya karunia-karunia dari Tuhan. Habis itu keluar ke depan saya bilang, wah ini pasti diambil tumbal ini. Ini pasti diambil tumbal. Sementara saya ngomong satpamnya bilang begini. Itu benar sekali. Hampir setiap bulan, dalam sekitar 2 bulan, antara 2 bulan setiap tahun itu pasti akan ada korban di depan pintu perusahaan itu. Dia bawa saya pergi, dia tunjukkan, dia bilang ini baru beberapa minggu lalu ini di sini sampai di kok. Jadi orang digilas, akhirnya kena ke aspal, akhirnya keluarga yang datang ambil itu aspal sampai dicongkel. Ini sekali loh. Saya bilang wah ini karena tidak pelihara lagi kan, dia punya setannya nggak dipelihara, nggak dikasih makan, ya liar dia cari makan di jalan-jalan. Aduh.
Itu baru saya ngerti. Orang kalau pakai begitu nanti korbannya seperti itu. Akhirnya kami doa bersihkan semua selesai. Usir setan. Akhirnya tempat itu jadi bersih dan jadi pabrik baru lagi. Habis selesai itu pemerintah datang bikin jalan layang. Taman Cibodas itu. Jalan layang itu. Dulu tidak ada itu. Setelah setan diusir itu pembangunan, kemajuan segala mulai maju. Jadi penting sekali kita memiliki karunia-karunia Roh Kudus. Karena kita bisa jadi berkat, bukan hanya untuk kita, tapi bagi pemerintah, bagi lingkungan, bagi segalanya. Tuhan kasih karunia untuk apa? Supaya kita jadi berkat buat orang. Nah, jadi Alkitab berkata supaya kamu menerima apa karunia-karunia Roh Kudus. Ada karunia penglihatan, ada karunia iman. Nah, ini luar biasa. Karunia kesembuhan. Sekarang kalau kita nonton di YouTube, Pak yang di Kalimantan, itu memang asli kesembuhan. Jadi enggak lebih khusus kesembuhan. Ada mujizat, ada yang Pak Simon itu memang lebih khusus kesembuhan. Luar biasa itu. Dan lewat itu kan banyak orang diberkati Tuhan. Amin. Tuhan itu tidak pandang orang ya. Ya agama apapun Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Jadi karunia-karunia itu kalau Tuhan berikan buat kita, saya percaya kita akan dipakai Tuhan menjadi berkat. Apalagi kalau karunia mujizat. Wah, luar biasa. Saya pernah baca kesaksian Reinhard Bonnke. Gitu? Itu dalam KKR ada orang tidak punya kaki sebelah. Lalu Tuhan bilang sama dia, kasih tahu orang itu pergi beli sepatu di toko sepatu. Jadi nggak didoain, suruh pergi beli sepatu aja. Jadi orang ini pergi, dia cuma punya kaki sebelah. Beli sepatu berarti satu pasang. Jadi dia pakai yang satu yang sudah ada, dia pakai. Kemudian begitu dia ambil sepatu yang satu mau pakai, kakinya yang satu keluar. Luar biasa itu. Itu kan, itu Tuhan terlalu hebat. Kaki yang tidak ada tiba-tiba keluar. Wah, bisa orang lari, mujizat apa ini? Luar biasa. Nah, itu namanya mujizat. Mujizat itu dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, kalau karunia iman, wah dasar. Ya, kalau ada karunia iman, orang bilang ini tidak mungkin. Tapi dia bilang ini pasti terjadi. Amin. Nah, itu karunia iman. Gitu. Ini, wah ini gimana nih caranya ini? Terlalu banyak utangnya ini. Nah, tapi orang yang punya iman, ntar aja ini kan selesai utangnya. Gitu. Itu karunia iman. Kita perlu karunia iman untuk memindahkan. Amin. Memindahkan, melakukan perkara-perkara ajaib itu lewat iman. Nah, karunia bahasa roh ya. Bahasa roh. Karunia bahasa roh ini penting sekali. Nah, saya ajak saudara, kita baca 1 Korintus ya. 1 Korintus 14 ayat 2. 1 Korintus 14 ayat 2. Coba satu orang baca. Atau saya yang baca ya. 1 Korintus 14 ayat 2. Iya. Demikian firman Tuhan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh,
tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Luar biasa. Oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tuhan kasih kita kuasa. Tuhan kasih kita kuasa, orang Kristen itu dikasih kuasa untuk mengetahui hal-hal yang rahasia. Hebat ini. Kuasa untuk mengetahui hal-hal yang rahasia. Dan bukan hanya rahasia satu wilayah saja saudara, tapi rahasia seluruh dunia. Itu ada dalam apa? Kuasa Roh Kudus. Jadi menerima Roh Kudus itu penting sekali, khususnya kalau berhubungan dengan berbahasa roh. Waktu kita berbahasa roh saudara, itu kita sedang menyampaikan rahasia kepada Tuhan. Halo? Nih. Terlalu banyak rahasia yang Roh Kudus dan ini biasa lebih digunakan dalam doa. Rahasia tentang hidupmu, rahasia tentang masa depanmu, rahasia tentang lingkungan, satu kota, satu pulau, semua itu lagi Tuhan pakai saudara untuk naikkan itu kepada Tuhan. Ini hebat sekali loh. Dan itu kuasa itu diberikan kepada orang Kristen. Kita mesti bangga bahwa kita dikasih kuasa untuk bisa menyampaikan, menyingkapkan rahasia-rahasia dan sampaikan kepada Tuhan. Hebat ini loh. Nah ini yang paling dahsyat ini. Ini saya punya banyak kesaksian di sini. Wah ini dahsyat sekali. Jadi seringkali orang bilang begini, ngapain doa dengan bahasa roh? Waduh. Itu kita dikasih kuasa untuk ngomong dengan Tuhan. Dan ngomongnya itu rahasia-rahasia semua. Hebat enggak? Hebat loh. Kita begini-begini yang model begini-begini. Ya, modelnya begini-begini tapi dikasih kuasa sama Tuhan. Nih kuncinya saya kasih sama kamu ya. Nah sekarang nanti kamu akan tahu rahasia-rahasia dan nanti kamu akan ngomong. Halo? No. Ini kita sedang dikasih kuasa untuk buka file. Filenya siapa? Filenya Tuhan. Ini semua rekaman, semua ada di situ. Itu. Semua rekaman itu ada di situ karena itu rahasia. Nah. Biasa kalau rahasia itu kan disimpan betul-betul kan? Itu rahasia ini. Apalagi rahasia negara. Jangan coba-coba korek. Menyala nanti. Rahasia perusahaan, betul nggak? Itu nggak bisa sembarangan orang masuk di situ kan, betul nggak? Nah, rahasia-rahasia itu, rahasia untuk kerajaan surga, rahasia yang ada di bumi ini, rahasia yang ada di kota, di pulau-pulau saudara, itu filenya Tuhan kasih sama kita, lalu kita disuruh Tuhan berdoa kepada Bapa di surga. Hebat sekali loh. Jadi waktu kita berdoa ngomong dengan Tuhan dalam bahasa roh, itu kita lagi ngomong rahasia. Kenapa rahasia? Karena tidak mengerti. Betul nggak? Iya nggak ngerti. Sering mereka tanya, ngapain ngomong bahasa roh? Nggak ngerti. Ya memang betul tidak ngerti. Enggak? Ya, ayatnya bilang begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, betul? Berarti ada bahasa roh, betul? Dan bahasa roh itu bisa ngomong, dikata-katakan, betul nggak? Diperkatakan, betul?
Gitu? Gitu. Bahasa roh itu bisa sampai kata-katakan. Makanya Paulus bilang begini, aku berbicara dalam bahasa roh sampai beribu-ribu kata. Jadi bahasa roh itu akan berkembang, bertumbuh. Bukan hanya berbisik-bisik. Nah, tapi akan berkembang sampai beribu-ribu kata. Berarti ini sebuah bahasa. Ya karena sebuah bahasa makanya Alkitab bilang bahasa roh. Gitu? Bukan satu kata saja, bukan. Tapi dibilang bahasa seperti bahasa Indonesia. Ada kata-katanya, betul? Nah, bahasa roh juga ada kata-katanya. Amin. Nah, bagaimana ketahuannya? Ketahuannya begini saudara. Bahasa roh itu akan bertumbuh. Paulus bilang, aku menyanyi memuji Tuhan dengan rohku. Tapi aku akan menyanyi memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan akal budi. Akal bahasa. Kalau orang Indonesia menyembah dengan bahasa Indonesia. Orang Belanda dengan bahasa Belanda. Paulus sampai menyanyi memuji Tuhan dengan roh juga. Ini hebat sekali. Nah, itulah yang membuat kenapa Paulus berkata, aku berkata-kata dalam bahasa roh beribu-ribu kata. Nah, berarti bahasa roh itu bertambah, berkembang terus, betul? Awal pertama yang memang namanya juga baru lahir, ini Bapak Budi. Mama. Masih seperti itu. Awal pertama orang mengalami kepenuhan Roh Kudus kan begitu, betul nggak? Masih. Yang namanya bayi. Nggak ada bayi yang begitu lahir langsung, Mama saya mau makan roti goreng. Itu mujizat. Namanya bayi pertama seperti itu. Tapi bahasa roh itu akan bertambah, berkembang. Nah, dari mana ketahuan bahwa bahasa roh itu akan berkembang? Sesuai dengan pertumbuhan beban doa yang Tuhan berikan kepada kita. Semakin banyak rahasia Tuhan beri kepada saudara, dan saudara mulai doakan itu kepada Bapa di surga, maka bahasa roh bertambah-tambah. Halo, yang namanya rahasia berarti banyak, betul? Enggak ada rahasia sepotong. Apalagi ini Tuhan punya rahasia. Dahsyat kan? Nah, semakin banyak saudara dikasih beban doa untuk satu wilayah, semakin banyak bahasa roh akan bertambah. Apalagi kalau Tuhan sudah kasih beban doa untuk negara. Wow, saya abrek-abrek lah. Nah, jadi saudara bahwa dikatakan oleh Tuhan di situ, siapa yang berkata-kata, jadi sampai namanya bahasa, jadi ada kata-katanya. Dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Tetapi kepada Allah. Nah, artinya waktu kita ngomong dalam bahasa roh, kita sedang ngomong dengan Tuhan. Kita sedang ngomong dengan Tuhan. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Nah, orang tidak mengerti. Menjadi pertanyaan, setan mengerti atau tidak? Setan lebih tidak lagi, saudara. Ternyata berdoa dalam bahasa roh, setan bingung. Dia bingung. Ini orang ngomong apa ini? Mantra apa lagi ini? Mantra gua kalah ini. Nah, kemudian sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh, betul? Oleh roh, R besar, berarti oleh kuasa Roh Kudus, ia mengucapkan hal-hal yang apa? Rahasia, luar biasa. Ada banyak rahasia, tetapi siapa yang bernubuat dan seterusnya. Nah, jadi saudara, bahwa dan kita berbicara dalam bahasa roh itu berbicara kepada Tuhan. Kalau bicara kepada Tuhan berarti Tuhan yang mengerti. Nah, kalau Tuhan mengerti,
Berarti bahasa siapa ini? Bahasanya siapa? Bahasa roh itu bahasanya siapa? Bahasanya tuh Tuhan. Karena Tuhan mengerti, berarti Tuhan punya bahasa. Nah, kalau saya ngomong sama orang Batak pakai bahasa Batak, orang Batak mengerti berarti dia punya bahasa Batak. Betul nggak? Nah, jadi saudara, ternyata Tuhan kasih kepada kita itu bahasanya Tuhan. No. Bahasa roh itu bahasanya Tuhan yang dikasih buat kita untuk kita ngomong sama Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan tidak mau kita tahu. No. Dan Tuhan juga tidak mau supaya teman kita yang mendengar juga tidak tahu. Tidak mengerti. Jadi yang mendengar juga tidak mengerti, yang ngomong juga tidak mengerti. Kalau yang mendengar mengerti dan yang ngomong mengerti, berarti saudara bukan rahasia lagi. Betul? Ini loh. Dan bukan terjemahkan. Betul? Makanya ada karunia menang. Baik, sorry. Jadi saudara bahwa itulah yang membuat saudara kenapa ada karunia menafsirkan bahasa roh. Karena bahasa roh tidak bisa diterjemahkan. Tapi hanya bisa ditafsirkan. Kenapa bahasa roh hanya bisa ditafsirkan? Karena itu rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan dari semua yang kita ngomong kepada Tuhan ada 100%. Kalau Tuhan izinkan cuma 5% yang kita tahu, ya puji Tuhan. Halo, gitu? Berarti hanya 5% yang ditafsirkan untuk kita tahu. Nah, waktu kita berdoa saudara, sudah doa sampai 100%. Lalu Tuhan cuma mau buat kita mengerti hanya 20%. 20% itu sudah hebat loh. Kenapa hebat? 5% saja sudah hebat. Sudah hebat. Karena apa? Ini rahasia loh. Itu dahsyat sekali. Rahasia 1% saja kita tahu. Waduh. Terlalu hebat. Nih. Kecuali hal-hal yang umum, biasa. Tapi kalau rahasia, wow. Dahsyat sekali itu. Nah, itu namanya doa dalam bahasa roh. Satu kali tahun 90 lagi doa untuk Pulau Alor. Lalu satu kali Tuhan bilang begini sama saya. Kau dayung sepeda pergi sampai di Alor kecil barat sana. Lalu saya dayung sepeda sambil jalan terus bahasa roh terus. Bahasa roh mendidih dari hati ya. Mendidih meluap-luap terus berbahasa roh sambil naik sepeda terus saja. Mulai dari Kalabahi sampai Kenarilang terus habis Kenarilang itu Dulolong terus saja sampai di kampung namanya Alor Kecil. Sampai di sana tadinya bahasa roh terus kan. Terus jumpa Tuhan. Ngomong sama Tuhan, kira-kira apa ini Tuhan mau? Sampai di sana, taruh sepeda, lalu Tuhan bilang, sekarang masuk dalam laut. Hah? Masuk dalam laut. Saya masuk dalam laut. Jalan masuk, air sudah sampai di lutut. Tuhan suruh masuk lagi. Wih, sampai di pinggang. Masuk lagi, air udah sampai di dada sini. Lalu Tuhan bilang, sekarang kau angkat dua-dua tanganmu dan berkati laut itu, berkati pulau-pulau itu. Di depan saya ada Pulau Kepa, di belakangnya Pulau Pura, Pulau Pantar, Pulau Ternate, Tereweng di atas, Pulau Buaya,
Pulau Treweng di bawah, itu 50 diberkati, lautnya diberkati. Waktu berkati bukan bahasa Indonesia, bahasa roh yang keluar. Bahasa roh yang keluar seperti kalau saudara pernah baca Alkitab, doa melahirkan itu, nah, seperti rasa sakit bersalin dalam satu hari, gereja melahirkan, betul? Itu perut saya itu sudah seperti ada buah nangka besar. Jadi begitu masuk di laut itu perut saya seperti seorang lagi hamil ini. Lalu tiba-tiba bilang, ucapkan itu. Bahasa roh yang keluar semua. Kan lahir dalam roh. Oh, teriak dalam bahasa roh. Itu semua. Habis selesai, yang ditafsirkan sepotong. Yaitu apa? Berkati laut dan pulau-pulau. Itu cuma tafsiran doang. Lalu saya berkati dalam nama Yesus, laut ini diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan, pulau Ternate diberkati Tuhan, pulau seluruh laut ini diberkati Tuhan. Habis selesai keluar, saya ada yang kembali lagi. Tahun 90. 96 saya naik pesawat dari Timor Leste ke Kupang. Di atas pesawat ada majalah Merpati. Saya baca, ada sambutan dari salah satu ketua DPRD yang mewakili NTT di pusatnya, Pak Ima Blegur. Kemudian ada dari Bupati Alor, kata sambutannya yaitu Pak Ansta Kalapeta. Lalu ada foto tentang ditemukan 7 palung laut terindah di dunia. Dan itu ada di mana? Di laut itu yang tadi Tuhan suruh berkati. Begitu saya baca, saya kaget. Habis selesai itu Tuhan kirim orang Perancis datang tinggal di pulau itu, pulau yang tadi diberkati. Entah dari mana caranya itu. Ini orang Perancis datang tinggal di situ satu keluarga. Lalu dia teliti laut itu. Dia foto semua. Dia angkat ke permukaan. Di media. Baru pemerintah tahu. Keluarlah di majalah-majalah. Gitu. Nah, makanya sekarang lagi bikin taman laut dan sebagainya. Kemarin ada layangan apa. Pagi pergi di situ. Foto, ambil video lalu bilang ini Karibia dan sebagainya. Luar biasa itu. Jadi doa dalam bahasa roh saudara, gitu. Itu kita lagi ngomong dengan Tuhan. Kita nggak tahu apa yang nanti terjadi. Tapi rahasia-rahasia kekayaan alam itu ada di tangan Tuhan. Amin. Nah, jadi waktu kita berdoa dalam bahasa roh saudara, siapa yang pernah tahu di Bogor ada tambang emas kah? Itu kita tidak tahu, betul? Tapi begitu berdoa, doa terus. Nanti Tuhan kasih tahu. Kau pergi di tempat situ dan katakan, wih keren kan? Katakan apa? Keluarlah emas. Dari semua bahasa roh, tafsirannya cuma 1-2 kata. Tetapi begitu dilepaskan itu kata-kata, keluarlah. Amin. Ini loh. Nah, saya banyak mengalami hal-hal yang unik dalam bahasa roh ini. Jadi penyembahan bahasa roh terus, nyembah dalam bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh. Kadang berbulan-bulan, terus gitu. Saya juga tidak tahu kenapa ada di hati Tuhan suruh terus bahasa roh. Berbulan-bulan, kadang sampai bertahun-tahun. Kalau sudah doa untuk pulau, satu kota, itu bisa sampai bertahun-tahun. Lalu nanti terakhirnya Tuhan bilang, sekarang kau ke sana. Ucapkan begini. Nah, ternyata selama berdoa itu, lagi ngomong dengan Tuhan. Masalah-masalah kota, masalah masyarakat, masalah pemerintah,
masalah keadaan alam. Itu kita lagi ngomong dengan Tuhan dalam bahasa roh. Tuhan yang mengerti. Dan begitu Tuhan rindukan, begitu jawaban Tuhan datang saudara, terjadi pemulihan. Pemulihan ekonomi terjadi. Nanti kalau sudah muncul semua baru pemerintah mulai bikin apa? Perusahaan itu. Bikin ini, bikin itu. Kalau belum muncul mau buat apa kan begitu ya. Jadi ternyata peran doa itu penting. Apalagi berdoa dalam bahasa roh. Nah, berdoa dalam bahasa roh itu adalah filenya Tuhan. Kita sedang membuka filenya Tuhan itu. Nah, baik. Jadi kita kembali kepada tadi ayat yang kelima. Ayat yang kelima berkata, aku suka supaya apa? Kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dalam bahasa roh. Ini kita bicara konteksnya bahasa roh. Kita belum bicara tentang bernubuat, belum bicara tentang karunia-karunia yang lain. Tapi tentang karunia bahasa roh. Ternyata karunia bahasa roh ini punya fungsi yang luar biasa. Di mana ada banyak hal. Ternyata saudara waktu banyak berdoa dalam bahasa roh. Itu banyak hal yang akan Tuhan bukakan nanti. Dari semua itu doa-doa, taruhlah ada 5% Tuhan kasih tahu. Itu dahsyat sekali loh. Baca Alkitab juga saudara, cepat mengerti. Gitu. Baca Alkitab, Tuhan kasih pewahyuan baru. Hal-hal baru, terus Tuhan kasih. Kan dari mana kita dapat itu? Karena kita terus berdoa dalam bahasa roh. Jadi Tuhan kasih itu. Pengertian-pengertian baru. Rahasia-rahasia dibukakan. Gitu. Rahasia, banyak rahasia. Gitu. Untuk kita doakan orang, dibuka rahasia masa depannya. Betul? Untuk kita doakan satu pekerjaan, usaha, dibuka rahasianya. Untuk kita doakan satu kota, pulau, bangsa, dibuka rahasianya. Sudah tentu rahasia Tuhan itu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Itu. Nah itu setan tidak bisa beri itu. Setan cuma bisa meramal masa lalu dan yang jahat-jahat punya saudara. Tapi yang baik tidak ada. Nah, setan cuma ramal, oh nanti bencana begini nah, begitu nah. Tapi masa depan yang baik tidak ada. Nah tapi dalam Tuhan kita temukan ada banyak hal yang akan Tuhan kerjakan. Nah maka itu saudara Paulus berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dalam bahasa roh. Semua, betul? Berarti bukan satu orang saja. Tapi semua boleh berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi kalau dalam doa bersama terus semua mau bahasa roh, boleh. Tidak apa-apa. Ini dalam konteks berbahasa roh. Jadi kalau semua mau berbahasa roh, silakan. Karena Alkitab bilang begitu. Amin. Karena kalau waktu kita lagi berbahasa roh semua, kita sedang dipakai Tuhan untuk berbicara dengan Tuhan. Amin. Jadi kalau 10 orang, 20 orang kumpul, lalu ngomong sama Tuhan. Wah, dahsyat. Apa yang kita sedang ngomong? Rahasia-rahasia. Mungkin rahasia tentang hidup kita hari ke depan kita nggak tahu, betul nggak? Atau kita sedang berdoa buat teman, gitu. Untuk kita berbahasa roh, kita sedang berdoa buat teman, kita tidak tahu. Tapi
tiba-tiba teman kita mengalami lawatan Tuhan. Tuh. Beberapa hari kemudian, minggu kemudian terjadi terobosan ekonomi. Betul nggak? Dia bersaksi kemarin tuh waktu doa di persekutuan, doa itu ya. Wah, saya merasa seperti luar biasa di zaman Tuhan. Tiba-tiba 2 minggu kemudian gitu transaksi saya turun. Keren kan? Nih itu loh. Nah, ini. Jadi saudara, kita nggak pernah tahu nanti apa yang terjadi. Tapi kita sudah menyampaikan rahasia-rahasia. Nah, selain rahasia-rahasia, apa yang kita sampaikan yang berikut tentang waktu doa dalam bahasa roh, yaitu menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak dapat terucapkan. Dalam kitab Roma, dikatakan bahwa kita naikkan keluhan-keluhan yang tidak dapat apa? Terucapkan. Luar biasa. Roma. Iya. Malah dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita sampai tidak tahu bagaimana berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Pernah saudara punya masalah sampai tidak bisa ngomong? Betul? Tuh. Punya beban, punya masalah sampai tidak bisa ngomong. Mau ngomong sama orang, pikiran, nanti orang tidak mengerti. Ini kan terlalu berat. Masalah seberat itu saja, Alkitab bilang apa? Waktu kita berdoa dalam bahasa roh saudara, kita sedang menaikkan keluhan-keluhan. Sudah tentu setiap kita punya pergumulan, betul? Kita punya keluhan-keluhan, kita punya beban, kita punya masalah. Nah, waktu saudara berdoa dalam bahasa roh, Alkitab berkata, semua keluhan-keluhan itu dibawa oleh Roh Kudus kepada siapa? Tuhan. Hebat ini loh. Ini dahsyat sekali. Tanpa disadari waktu kita lagi bahasa roh itu, kita lagi naikkan keluhan-keluhan. Makanya orang banyak bahasa roh itu hatinya mulai tenang gitu. Hatinya lega, ringan. Kok tadi berat sekali, kenapa ringan? Beban yang berat itu sudah dibawa kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau ada beban berat, masalah berat sampai tidak bisa ngomong, doa dalam bahasa roh. Karena kalau ngomong di bahasa Indonesia mau dari mana awalnya tidak tahu. Karena gitu, masalah ini mau diceritakan dari awal, mau yang mana? Mau cerita dari mana? Karena sudah bingung, terlalu ruwet, betul nggak? Nah, saya ngomong begini karena sudah banyak mendoakan orang seperti itu. Saya juga bingung mau cerita ini. Saya tanya kenapa? Ini beban sudah terlalu banyak masalah. Oh, masalahnya seperti apa? Itu saya juga ada pikir-pikir mau cerita dari mana. Apalagi dalam waktu yang cuma 1-2 jam. Itulah yang membuat, bagaimana mau cerita ya. Nah, tapi justru beban yang berat itu waktu kita berbahasa roh kita nggak tahu. Kita sedang ngomong sama Tuhan. Pulang dari sini mulai belajar ngomong sama Tuhan. Amin. Karena Tuhan janji waktu kita ngomong dalam bahasa roh, kita sedang bicara dengan Tuhan. Nah, mengerti tidak mengerti itu bukan urusan kita. Amin. Jangan tidak mengerti lalu ini ngomong apa ini? Itu logika kita. Yang jelas Alkitab berkata, ngomong saja. Ngomong saja sama Tuhan, keluhan-keluhan jangan disimpan di hati. 2 hari ngomong terus bahasa roh, 3 hari saya percaya nanti ada terobosan. Pasti akan ada terobosan. Kalau simpan di hati terus tuh saudara, akhirnya repot saudara. Oh, kalau sudah tambah banyak di hati, pengeluhan, masalah, waduh. Nggak semangat lagi. Mau kerja juga,
pikiran sudah buntu. Nah, tapi kalau kita bahasa roh, mantap sudah. Semua dibawa kepada Tuhan. Jadi jelas ayat tadi berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa mana ayat? Ayat berapa tadi? 826. Ya, ayat 26. Nah, dengan demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, betul? Kekurangan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Luar biasa ini keluhan-keluhan semua yang tidak bisa kita ngomong, semua dibawa kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau Alkitab bilang begini, berarti kita lakukan dan Tuhan siap untuk menjawab doa kita. Dan ayat selanjutnya, dan Allah yang menyelidiki hati nurani, ayat 27. Mengetahui maksud apa? Maksud roh itu. Allah yang mengetahui hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk apa? Orang-orang kudus. Luar biasa. Kita sedang dipakai Tuhan. Berdoa untuk diri kita. Tuhan yang kita ngomong kepada Tuhan. Jadi waktu kita berbahasa roh itu sebenarnya ada banyak keluhan-keluhan yang Tuhan pakai kita untuk doakan. Doakan orang lain, doakan tetangga, keluarga, doakan teman-teman di kantor, doakan perusahaan. Tuhan lagi pakai kita. Nah, dan dikatakan bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Sesuai dengan kehendak Allah. Jadi doa-doa seperti ini saudara itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan yang pakai kita untuk mendoakan itu. Dan kalau itu kehendak Tuhan, kira-kira Tuhan jawab atau tidak? Sudah pasti Tuhan jawab. Saudara. Wah, itu luar biasa. Nah, jadi kemudian ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut apa? Bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu, saudara mau sebut masalahmu seperti apa. Tetapi semua masalah itu Allah turut bekerja di dalam untuk apa? Mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Semua kita yang mengasihi Tuhan, saudara, masalah kita di balik persoalan kita itu ada berkat. Amin. Karena Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja dalam semua masalah yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi itu membawa kebaikan. Jadi waktu kita doakan itu semua saudara, sudah pasti ada perubahan, ada terobosan, ada berkatnya, ada mujizatnya. Karena Tuhan turut apa? Bekerja. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, saudara, jadi saya paling suka dengan ayat-ayat ini loh. Ini ternyata luar biasa. Di saat kita mulai sungguh-sungguh berdoa terus saudara. Perubahan akan terjadi. Karena Alkitab berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Standarnya, polanya semua surga yang turun loh. Hebat tuh. Gambarnya dari surga. Siapa yang mau dia punya gambar rumah dari surga loh. Wih, ini keren loh. Gitu? Rancangannya dari surga semua. Perusahaan rancangannya dari surga. Apa? Kalau Tuhan yang buka, tidak ada yang dapat menutup. Betul? Itu janji Tuhan. Jadi sebuah karya usaha yang lahir dari Tuhan, bagaimanapun tantangannya, tetap Tuhan bela. Itu luar biasa. Satu kali kami lagi doa-doa, satu anak muda datang. Lalu dia bilang begini, Pak John, saya mau belajar berdoa. Oh boleh. Lalu kami sama-sama berdoa.
doa. Dia pengen lah mau cari Tuhan saja. Umur masih 22 tahun. Nah, dia kerja sama orang Cina Kalimantan. Lalu doa nyembah. Beberapa minggu lagi dia datang. Oh, kita doa lagi. Oke. Gitu. Dia cuma mau pengen bergaul dengan Tuhan. Jadi doa nyembah Tuhan, nyanyi gitu aja. Kali berikut lagi dia datang, lagi kita nyembah Tuhan. Tuhan kasih tahu sama saya. Bilang begini. Kasih tahu sama dia, nanti dia punya kargo. Keren amat ya. Lalu saya bilang begini, nanti kau punya kargo. Dia bilang begini, Pak John ini ada-ada saja. Saya yang penting saya bisa makan, sudah cukup. Dia bilang begitu. Karena dia juga belum punya pacar, dia masih begitu-begitu saja, ada muda, hanya mau cari Tuhan. Hatinya tuh pengen cari Tuhan. Lalu, ya sudah. Setahun kemudian dia datang sama saya. Pak John, ini ada orang kasih modal buka kargo. Oh. Terus dia bilang begini, itu saya bingung. Saya benernya buka warung. Nah, kalau buka kargo ini kan usaha besar ini. Usaha kecil aja saya belum pernah. Sekarang langsung usaha besar. Kalau duit orang nggak bisa putar, gimana saya kembalikan? Sementara dia ngomong, saya ingat. Tahun yang lalu Tuhan bilang, nanti dia punya kargo. Saya bilang, kau ingat nggak tahun lalu kan Tuhan bilang kau punya kargo nanti. Iya ya. Terus gimana? Apa jalanin saja? Saya bilang, jangan kau remehkan suara Tuhan. Keledai saja Tuhan bisa pakai. Itu ayam saja Tuhan pakai dan Petrus bertobat. Apalagi kau masih manusia kan begitu. Lalu dia bilang, tapi saya belum pernah punya usaha apa-apa. Saya bilang begini, kemampuan dari Tuhan. Itu Tuhan itu lebih pintar dari semua orang. Nah, jadi kalau Tuhan yang ngomong jalan saja. Kalau Tuhan tidak ngomong itu ya repot. Tapi kalau Tuhan yang ngomong jalan saja. Jadi gimana? Terima? Terima. Mantap sudah. Dia pulang langsung dia terima. Habis itu ambil ruko di Palem. 4 lantai setengah itu ya, ruko Palem itu. Jadi di Cengkareng. Habis itu dia ambil karyawan beberapa orang. Beli mobil box. Datang 2 langsung pasang di situ. Mulai jalan. Keren. Itu jalan dia. Pak John datang doa dulu. Doa untuk mulai awal ya. Baru 3 bulan berjalan. Dia telepon lagi. Pak John, barang hilang di jalan. Terus saya harus bayar 500 juta. Wih. Dia bilang begini, Pak John, usaha baru jalan, belum kembali modal, sudah harus bayar 500 juta. Saya bilang, kau tunggu di kantor, saya datang. Sampai di kantor, saya cuma ingat, Tuhan yang suruh anak muda ini buka usaha. Sekarang dia punya masalah. Jadi sepanjang jalan saya cuma ingat itu saja. Sampai depan pintu kantor, tiba-tiba Tuhan bicara. Suruh dia buka peta. Oh, sampai langsung kita tidak basa-basi lagi. Kau buka peta. Dari mana kau kirim barang itu? Barang itu dikirim dari pelabuhan mana? Dia terangkan. Ini, pelabuhan ini dari Cina. Pelabuhan ini, habis pelabuhan ini, ada sekitar 5 pelabuhan. Dan dia bilang bahwa seharusnya 2 minggu lalu sudah sampai di Tanjung Priok. Tapi sekarang selama 2 minggu tidak ada berita. Barang itu ada di mana. Sementara dia terangkan. Pelabuhan ini. Tiba-tiba di hati saya Tuhan bilang. Telepon di pelabuhan itu. Yang ketiga. Lalu saya bilang, telepon di pelabuhan itu. Dia bilang, Pak John, 2 minggu ini saya telepon pagi sampai malam. Sampai sore saya telepon terus. Tidak ada berita.
Bahkan tadi Pak John belum datang, jam pagi-pagi sekali saya sudah telepon juga. Mereka kasih kabar di pelabuhan ini tidak ada. Saya bilang begini, karena Tuhan yang suruh, sekarang kita berdoa, habis selesai kau telepon. Berdoa selesai, berdoa cuma sepotong saya karena doa rema. Kalau rema itu kita tidak usah doa panjang lebar, syafaat sampai 2-3 jam. Kalau rema cuma berdoa, taruh tangan di tempat yang Tuhan suruh, lalu dalam nama Yesus Tuhan berkati. Selesai karena Tuhan yang suruh kan. Berkati di saat dia telepon, nah Tuhan berkati. Saya suruh, sekarang kau telepon. Begitu dia telepon, orang yang di pelabuhan itu bilang begini, oh barang ada di sini nanti kami kirim. Itu saya yang nonton juga terheran-heran. Ih, Tuhan Yesus ini terlalu ajaib. Pasti saat itu Tuhan bilang begini, mungkin Tuhan kirim malaikat pergi baru kasih tahu orang yang tahan ini barang. Nah, kau macam-macam, ini saya punya anak pembarang. Kalau tidak kau, pasti malaikat akan berdiri di situ. Makanya dia gemetar, dia bilang, oh sekarang juga saya kirim. Habis kali selesai barang sampai, dia bilang begini, Pak John, puji Tuhan saya cuma baik. Luar biasa loh. Jadi kalau sebuah usaha pekerjaan yang Tuhan suruh, saudara, Tuhan bilang. Amin. Maka itu ayat ini terlalu luar biasa. Tuhan turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan apa? Kebaikan. Kebaikan. Orang punya rencana yang jahat, rencana yang tidak baik buat kita. Tetap Tuhan ubah, mendatangkan kebaikan bagi kita. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus itu seperti itu. Yang pahit dia rubah jadi manis. Nah ini Tuhan kita, saudara. Nah puji Tuhan. Jadi saya percaya di saat saudara mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan, terima kuasa Roh Kudus, lalu mulai mengalami kepenuhan Roh Kudus, salah satunya karunia bahasa roh. Kalau saudara sudah terima, pakai itu. Amin. Doakan itu terus dalam bahasa roh. Sepanjang jalan, dimanapun, ke kantor, kemana, terus saja berbahasa roh. Karena kita sedang ngomong-ngomong dengan Tuhan. Amin. Dan yang kita omong itu, saudara, bukan seperti berita-berita di koran, di TV. Bukan. Ini rahasia-rahasia kerajaan surga. Amin. Ini rahasia-rahasia tambang. Gitu, amin. Gitu. Rahasia-rahasia kekayaan Tuhan yang ada di bumi ini dan di surga. Luar biasa loh. Kita sedang ngomong dengan Tuhan. Siapa tahu ngomong-ngomong terus Tuhan bilang begini. Sudah kau pergi di situ dan ngomong. Jadi loh. Amin. Ini tuh lepaskan nubuatan. Orang Jakarta bilang profetik. Iya tuh. Itu saya di daerah dulu kan tidak tahu namanya profetik itu apa. Yang saya tahu Tuhan suruh ngomong, saya ngomong. Begitu datang Jakarta orang bilang profetik. Apa itu profetik? Impartasi. Apa itu impartasi? Luar biasa. Puji Tuhan, saya percaya semua kita diberkati Tuhan. Amin. Baik, mari tundukkan kepala kita berdoa sebentar.